Sekarang kita sudah mendekati akhir tahun 2021. Harga PC pun masih belum terlihat akan turun nih. Nah, jadi kan agak susah tuh ya untuk ngerakit. Kali ini kita ada solusi buat kalian ya yang mau ngerakit PC yang budgetnya kurang dari 5 juta rupiah. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan di kesempatan kali ini kita akan merakit sebuah PC. Mereview kayaknya ya, karena sudah terakit. Ini adalah PC yang harganya itu cuma 4 jutaan. Nggak terlalu mahal dalam artian ya, kalau sekarang tuh kan PC kamu ngerakit untuk main game itu bisa sampai 8 juta, 10 juta. Ya mungkin bisa lebih murah nih ya. Dan ini adalah salah satu rakitan yang bisa dibilang menjadi solusi buat teman-teman yang budgetnya ini agak ngepres. Jadi jangan salah sangka kalau PC pada tahun 2021 ini itu nggak ada yang murah. Ini masih ada yang murah dan harganya nggak lebih dari 5 juta. Dan kita akan mencoba untuk menjelaskan setiap komponen yang kita gunakan dan juga nanti kita juga akan melakukan ujian pada game dan juga ada benchmark-benchmark yang lain. Dan kayaknya kita langsung masuk aja untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kita kali ini. Untuk prosesornya di sini kita pakai prosesor yang cukup jadul, yaitu i3 generasi kedua nih, yaitu 2120. Ya ini tua sih ya, dibilang tua, dan mungkin kalau ngomong upgradeable kayaknya kurang, karena kalau mau upgrade juga harus ganti motherboard. Karena motherboardnya di sini kita juga masih pakai motherboard dari Avox H61. Kemudian di sini kita juga pasang RAM-nya 2 ya, tapi ini bukan 16 GB, ini 8 GB dari ViSiPro DDR3. Kemudian untuk VGA-nya di sini kita masih bisa mendapatkan 1030 4 GB dari Colorful. Terus untuk komponen yang lain di sini juga ada SSD, kita nggak pakai hard disk ya untuk memangkas budget. Dan di sini SSD-nya kita pakai SSD dari ViSiPro yang 128 GB. Terus untuk power supply-nya di sini juga kita masih pakai power supply dari Innovation Legacy 400 watt gold. Dan yang terakhir untuk casing-nya di sini kita pakai casing dari Infinity Cobra. Nah, untuk harganya nih ya, detailnya kita bisa mendapatkan harga di angka Rp4.252.000 di toko kami saat ini ya, di One IT Solution. Jadi kalau misalnya kalian berminat juga kalian bisa langsung kunjungi marketplace kami yang sudah tertera di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, ini memang terbilang rakitan yang cukup minimalis dan juga tua. Jadi kalau misalkan kalian memang mau ngerakit dan ya cuman untuk gaming yang nggak terlalu berat lah ya, e-sport seperti Dota ataupun Valorant, itu mungkin kalian masih oke lah untuk menggunakan rakitan ini. Tapi kalau misalkan kalian ada planning untuk upgrade di masa depannya, mungkin ini kurang cocok buat kalian karena yang di-upgrade juga banyak. Dimana di sini RAM-nya juga harus di-upgrade dan juga untuk motherboard dan juga yang terakhir prosesor otomatis semua harus di-upgrade. Termasuk 1030 ini kayaknya masih kurang sih ya. Tapi ya 1030 it's okay lah ya. Sebetulnya kalau VGA-nya ini kita awalnya itu nggak berminat untuk menggunakan 1030. Kita awalnya itu mau pakai yang 730 lah supaya lebih minim budgetnya hingga tidak menyentuh angka 4 juta. Tapi ya karena barangnya ini ternyata banyak yang buru nih. Jadi ketika sudah dipersiapkan ternyata ayo barangnya kita butuh nih, banyak nih. Ya udahlah, kita lepas, jadinya kita pakai 1030. Jadi opsinya kalau misalnya teman-teman mau pakai rakitan ini, kalian bisa ganti VGA-nya di 730 sehingga harganya nggak sampai 4 juta, cuman 3 juta sekian lah ya. Dan setelah kita memperkenalkan untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan ini, kita akan langsung masuk pada pengujian yang sudah kita lakukan secara offline. Untuk pengujian yang pertama di sini kita melakukan pengujian benchmark pada Cinebench R23. Ya, mungkin memang kurang relevan ya menggunakan Cinebench, tapi ya at least kita coba aja. Dan di sini kita melakukan 2 pengujian, yaitu single core dan juga multi core. Untuk pengujian yang multi-core, di sini kita hanya mendapatkan skor 1355. Kemudian untuk single core, kita ada di angka 579. Skornya nggak memuaskan sih memang ya. Bisa kita bilang skornya kurang memuaskan. Tapi ya memang bukan ke sana nih ya arahnya. Tapi kita akan coba tunjukkan bagaimana performanya. Misalkan nih ya, kalian kepikiran untuk bikin rakitan ini untuk editing. Karena saya sangat tidak merekomendasikan. Ini adalah PC yang memang dikhususkan untuk gaming yang nggak terlalu berat, ringan-ringan aja. Lanjut ke pengujian yang kedua. Untuk pengujian yang kedua ini kita menggunakan Heaven Benchmark. Pada pengujian kita di Heaven Benchmark, di sini kita menggunakan settingan low to medium, 1080 pixel, dan untuk FPS-nya ada di angka 13 FPS rata-ratanya dengan skor 328. Kemudian untuk min to max FPS-nya itu dimulai dari 7 hingga 28 FPS. Yang mana bisa kita simpulkan bahwa performa dari rakitan ini ya mungkin kurang sebagus itu ya untuk
rendering, dan juga lain-lain. Dimana saya juga berkali-kali bilang bahwa 1030 ini bukanlah VGA yang bisa kalian gunakan untuk editing ataupun streaming. Jadi ini emang VGA yang dikhususkan untuk gaming. Nah, karena ini gaming, kita akan langsung masuk pada pengujian game kita kali ini. Kita akan mulai dari game Valorant. Untuk game Valorant, di sini kita menggunakan settingan low dengan 1080p. Dan untuk FPS rata-ratanya kurang lebih ya, ini kita ada di angka 55 hingga 60-an FPS. Dan di sini kita bisa menyentuh untuk FPS tertingginya itu bisa di angka 63. Dengan terendahnya itu kurang lebih ada di angka 50 FPS. Sehingga untuk Valorant sendiri juga sudah sangat playable. Dan kalau misalkan kalian kurang dengan FPS-nya, kalian cukup turunkan resolusinya ke 720. Dan itu pastinya sih udah bisa mendapatkan performa yang sangat baik. Next, kita lanjut untuk game yang kedua, yaitu Dota 2. Pada game Dota 2 di sini kita menggunakan settingan yang low dan juga 1080p. Dan untuk average FPS-nya kurang lebih masih ada di angka 110 hingga 130. Kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan full skill nih. Dan ada penurunan tapi nggak terlalu signifikan. Karena untuk rata-rata FPS-nya kurang lebih masih ada di angka 70 hingga 90-an FPS. Masih bagus banget sih untuk game Dota 2 yang mana memang itu juga masih lumayan rame di Indonesia dan juga nggak terlalu berat. Jadi untuk game Dota 2 masih aman. Sekarang kita akan langsung masuk untuk game yang ketiga. Pada game ketiga ini kita melakukan pengujian pada Genshin Impact dan di sini kita menggunakan settingan yang low dan juga resolusi 1080. Di sini untuk rata-rata FPS-nya itu ada di angka 26 hingga 30-an FPS. Dengan kondisi saat kita sedang berjalan-jalan itu ada di angka 26 hingga 28 FPS. Tetapi ketika kita melakukan fighting yang mana ini seharusnya lebih rendah, malah bisa mendapatkan FPS yang lebih bagus, yaitu pada 26 hingga 32. Ya mungkin karena environment-nya sedikit tertahan ya, karena kalau kita jalan-jalan di luar, environment terlalu luas, jadi agak ngedrop. Tapi kalau kita melakukan fighting, di situ kita bisa mendapatkan performa yang cukup bagus. Meskipun masih di angka 30-an FPS ya, masih kurang sih ya. Tapi bisalah kalian turunkan resolusinya ke 720. Kemudian kita lanjut untuk game AAA ya. Ini untuk kita coba aja lah ya, bagaimana kira-kira performanya pada game AAA. Di sini kita nyobain game Shadow of Tomb Raider. Dan untuk settingannya di sini kita sudah menggunakan settingan low dengan 1080p. Dan untuk FPS-nya sendiri memang terbilang kurang bagus karena hanya di angka 15 FPS. Mungkin kalau kita turunkan FPS-nya ada peningkatan, tapi tetap sih ya kayaknya di bawah 30 FPS. Jadi untuk Tomb Raider kita masih belum bisa menyanggupi ya menggunakan rakitan ini. Jadi kurang rekomen. Nah, yang kedua, di sini kita nyobain Final Fantasy yang 15 dan untuk di sini kita menggunakan yang light benchmark. Jadi ini khusus untuk benchmark. Dengan settingannya di sini kita pakai yang low 1080p dan juga untuk performanya aduh, kurang banget nih ya. Skornya sendiri ada di angka 1184 dengan average FPS-nya di angka 10 FPS. Nggak playable banget. Jadi untuk game AAA kayaknya untuk rakitan ini jangan harap. Ini rakitan masih sangat playable kalau misalkan kalian mainkan game yang ringan, game-game yang e-sport lah, Valorant, terus League of Legends ataupun Dota 2, CSGO itu masih oke. Tapi kalau misalkan nih ya main PUBG Steam, nggak bisa. Nggak kuat ini, karena PUBG Steam berat. Untuk PUBG Lite mungkin masih bisa. Dan ya, kurang lebih ke sana lah ya arahnya ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri ya, untuk rakitan ini kira-kira sanggupnya di mana. Karena tadi sudah kita uji coba pada game-game yang cukup berat, itu masih nggak playable banget. Tapi untuk game yang ya cukup ringan dan menengah seperti Genshin Impact itu masih oke, masih bisa main. Meskipun di Genshin Impact FPS-nya masih belum menyentuh angka 60 FPS. At least masih bisa main lah ya. Anyway, kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan juga kalian ada request nih rakitan pengen di-review, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika menarik, akan langsung kita buatkan reviewnya khusus buat kalian. Anyway, terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kalian ada keinginan untuk membeli rakitan ini, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu, pamit undur diri, and peace out.